Di depan restoran mewah yang berkilau oleh lampu malam, seorang anak kecil berdiri gemetar, memeluk perutnya yang kosong. Bajunya lusuh, kakinya kotor, dan suaranya nyaris tenggelam oleh deru mobil. "Pak, saya lapar," katanya lirih. Pria yang berdiri di depannya, seorang miliarder yang terbiasa memerintah dunia dengan satu anggukan, tertawa kecil. Bagi dirinya, ini hanya satu gangguan remeh di antara makan malam mahal dan kesepakatan bisnis bernilai miliaran. Namun kemudian, anak itu menatapnya. Bukan tatapan meminta-minta. Bukan tatapan penuh air mata. Tatapan itu sunyi, jujur, dan anehnya, menusuk tepat ke tempat yang telah lama mati di hati sang miliarder. Di detik itu, tawa berhenti. Waktu seolah membeku. Dan tanpa ia sadari, satu keputusan kecil malam itu akan mengubah dua kehidupan selamanya. Apakah ia akan berpaling, atau akhirnya melihat kebenaran yang selama ini ia hindari? Pagi selalu datang tepat waktu untuk pria itu. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik, apartemen lantai tertinggi sudah terbangun oleh cahaya lampu otomatis. Tirai terbuka perlahan, menyibakkan pemandangan kota yang masih menguap oleh sisa hujan malam. Di sana, berdiri seorang pria dengan kemeja putih rapi, manset dikancingkan sempurna, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya seperti perpanjangan dari identitasnya. Ia tidak pernah terburu-buru, karena waktu selalu tunduk padanya. Langkahnya mantap menuju dapur marmer. Mesin kopi menyala dengan satu sentuhan. Aroma pahit langsung memenuhi ruangan, namun wajahnya tetap datar. Tidak ada ekspresi puas, tidak ada senyum kecil. Ia menyesap kopi sambil membaca laporan keuangan di tablet, matanya bergerak cepat, dingin, seolah angka-angka itu lebih hidup daripada manusia. "Agenda hari ini?" tanyanya singkat. Asisten virtual menjawab dengan suara netral, menyebutkan rapat, makan siang bisnis, dan jamuan malam eksklusif. Ia mengangguk pelan. Semua sudah sesuai rencana. Selalu sesuai rencana. Di mobil hitam yang mengilap, ia duduk di kursi belakang, terpisah dari dunia oleh kaca gelap dan keheningan berpendingin udara. Jalanan macet di bawah sana, klakson bersahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Semua itu hanya bayangan kabur baginya. Dunia luar terasa jauh, tidak relevan. Di setiap pertemuan, orang-orang berdiri saat ia masuk. Tangan-tangan terulur, senyum dibuat selebar mungkin. Ia membalas seperlunya. Kata-katanya terukur, keputusannya tegas. Seseorang berbicara terlalu lama, ia memotong. Seseorang ragu, ia menatap tajam sampai orang itu mengerti. Bagi dirinya, manusia hanyalah variabel. Berguna atau tidak. Saat makan siang, hidangan mahal tersaji tanpa suara. Ia makan secukupnya, bukan karena lapar, melainkan karena jadwal. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada tawa. Hanya kesepakatan yang ditandatangani dan angka yang disepakati. Sore bergeser menjadi malam tanpa ia sadari. Lampu kota mulai menyala satu persatu, seperti bintang buatan yang tidak pernah ia kagumi. Sopir bertanya kemana tujuan berikutnya. "Restoran," jawabnya pendek. Di sisi lain kota, pagi tidak pernah datang dengan rapi. Seorang bocah terbangun di bawah kolong jembatan, tubuhnya meringkuk di atas kardus lembab. Udara dingin menusuk kulitnya yang kurus. Ia mengucek mata, menahan perih di perutnya yang kosong sejak kemarin. Tidak ada alarm. Tidak ada agenda. Yang ada hanya rasa lapar yang sudah menjadi teman lama. Ia duduk, merapikan baju lusuhnya yang sebenarnya tak pernah benar-benar bersih. Tangannya gemetar saat mengikat tali sandal yang sudah hampir putus. Di sekitarnya, suara kota bangun dengan cara yang kasar. Motor tua meraung, orang-orang bergegas, dan bau asap bercampur sampah menyelimuti udara. Hari itu dimulai dengan mencari sisa makanan. Ia menyusuri gang sempit, mengintip tong sampah belakang warung. Kadang beruntung, kadang pulang dengan tangan kosong. Siang hari, ia duduk di trotoar,
memperhatikan orang-orang lewat. Ada yang berpakaian rapi, ada yang menunduk menatap ponsel, ada yang sengaja mempercepat langkah saat melihatnya. Ia tidak marah, tidak juga berharap banyak. Pergi sana, bentak seseorang saat ia terlalu lama berdiri. Ia mengangguk cepat, mundur. Sudah biasa. Saat sore, rasa lapar berubah menjadi nyeri. Ia menahan perutnya, menarik napas pendek. Teman-teman sebayanya entah di mana. Tidak ada orang tua yang menunggu di rumah. Yang ada hanya hari yang harus dilewati, satu demi satu. Menjelang malam, ia berjalan tanpa tujuan jelas. Lampu-lampu besar mulai menyala di jalan utama. Di sanalah bau makanan paling kuat. Ia berdiri agak jauh, menelan ludah, menatap piring-piring penuh yang lewat di balik kaca restoran. Perutnya berbunyi pelan. Di saat yang sama, mobil hitam berhenti di depan restoran mewah itu. Karpet merah digelar singkat. Pintu dibukakan. Sang miliarder melangkah turun, jasnya jatuh sempurna di bahu. Lampu kamera ponsel orang-orang memantul di jam tangannya. "Selamat malam, Pak," sapa seorang pelayan dengan hormat. Ia mengangguk, berjalan masuk tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Bocah itu melihatnya dari seberang jalan. Sosok itu tampak seperti berasal dari dunia lain. Bersih, tinggi, dikelilingi cahaya. Ia menatap lebih lama dari biasanya, bukan karena kagum, tetapi karena sesuatu di dadanya bergerak pelan. Bukan iri, bukan juga benci, hanya rasa ingin tahu yang samar. Malam semakin dingin. Perutnya semakin sakit. Ia melangkah mendekat, ragu-ragu, setiap langkah terasa berat. Di kepalanya, suara ketakutan bercampur dengan rasa lapar. Ia sudah sering diusir, tapi ia juga sudah terlalu lelah untuk tidak mencoba. Sementara itu, di dalam restoran, sang miliarder duduk di meja terbaik. Anggur dituangkan. Percakapan bisnis ringan dimulai. Dunia terasa kembali berada di bawah kendalinya. Di luar sana, hujan gerimis mulai turun, menetes di aspal, mengalir di sela sepatu bocah kecil yang kini berdiri tepat di depan pintu kaca. Ia mengangkat tangannya perlahan, ragu, lalu mengetuk pelan. Tak ada yang langsung menoleh. Dua dunia bergerak menuju satu titik yang sama, tanpa sadar bahwa malam itu akan menjadi garis batas. Sebelum segalanya berubah. Suara ketukan itu nyaris tenggelam oleh denting gelas dan tawa halus di dalam restoran. Namun entah mengapa, kepala sang miliarder terangkat sedikit, seolah ada sesuatu yang mengganggu alur malam yang sempurna. Pelayan di dekat pintu menoleh, ragu, lalu melangkah mendekat ke kaca. Di luar, bocah itu berdiri kaku. Tangannya masih terangkat setengah, jari-jarinya kotor dan dingin. Lampu gantung memantul di wajahnya yang pucat. Ia menelan ludah, menunggu. Setiap detik terasa seperti keputusan yang salah. Pintu terbuka sedikit. Udara hangat menyembur keluar, membawa aroma daging panggang dan roti mentega. Perut bocah itu berkontraksi. "Ada perlu apa?" tanya pelayan, suaranya datar namun waspada. Bocah itu menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Pak, saya lapar." Kalimat itu jatuh di ruang sempit antara mereka. Tidak dramatis, tidak menangis. Hanya fakta yang diucapkan dengan suara serak. Beberapa kepala menoleh. Sebagian tamu pura-pura tidak melihat. Sebagian lagi mengernyit, tidak nyaman. Sang miliarder menghela napas pelan. Masih duduk, masih memegang gelas anggur. Ia melirik sekilas ke arah pintu, lalu tersenyum tipis. "Lapar," katanya ringan, hampir bercanda. "Restoran ini bukan dapur umum." Tawa kecil keluar dari mulutnya. Bukan tawa keras. Bukan tawa mengejek. Lebih seperti refleks, cara lama untuk menjaga jarak. Beberapa tamu ikut tersenyum kaku. Pelayan tertawa kecil, bingung harus bereaksi bagaimana. Penjaga keamanan melangkah setengah langkah ke depan. Bocah itu membeku. Kata-kata itu bukan yang terburuk yang pernah ia dengar. Ia pernah diusir dengan teriakan.
Pernah dilempar sisa minuman. Namun entah mengapa, tawaringan itu terasa lebih tajam. Seperti pisau yang tidak sengaja menyentuh kulit. Oh, gumamnya pelan. Ia menarik tangannya kembali, bahunya turun. Ia berbalik setengah, siap pergi. Sudah cukup. Sudah biasa. Kasih dia uang kecil saja, kata sang miliarder santai, tanpa menoleh penuh. Biar selesai. Pelayan ragu. Tangannya masuk ke saku celemek, mengeluarkan beberapa lembar. Ia melangkah maju, menyodorkannya cepat, seolah ingin segera menutup situasi. Bocah itu menatap uang itu. Tidak langsung mengambil. Ambil, ujar pelayan lirih. Tangannya bergerak pelan, lalu berhenti. Sesuatu di dadanya terasa sesak. Bukan karena uang itu kecil, melainkan karena cara uang itu diberikan. Cepat, tanpa melihat. Ia menggeleng pelan. Saya mau makan. Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam. Sang miliarder akhirnya menoleh penuh. Alisnya terangkat sedikit, bukan marah, lebih terkejut. Seperti seseorang yang tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh anak kecil dengan baju lusuh. Makan, ulangnya, masih dengan nada ringan. Kamu pikir ini tempatnya? Ada jeda. Lampu di atas meja memantul di matanya yang tajam. Biasanya, tatapan itu cukup untuk membuat orang mundur. Biasanya. Namun bocah itu tidak langsung menunduk. Ia tidak melawan. Tidak juga menantang. Ia hanya berdiri di sana, diam, dengan perut kosong dan kaki basah oleh hujan. Tatapan itu muncul. Tidak memohon. Tidak menuntut. Hanya hadir. Mata itu gelap, lelah, tapi jujur. Seperti mengatakan sesuatu tanpa kata-kata. Seperti bertanya, tanpa suara, apakah semua ini benar-benar sewajarnya? Senyum sang miliarder membeku setengah jalan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Di sekelilingnya, suara restoran perlahan kembali, namun terasa lebih jauh. Gelas anggur di tangannya terasa lebih berat. Ada apa? Tanya rekan bisnisnya pelan. Tidak apa-apa, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Ia mengalihkan pandangan, mencoba kembali ke pembicaraan. Angka-angka, proyek, semua yang ia kuasai. Namun entah mengapa, kata-kata di meja terdengar seperti gema kosong. Pikirannya kembali ke pintu. Bocah itu masih berdiri. Penjaga keamanan kini tepat di sampingnya. Ayo, bisik penjaga itu. Jangan bikin ribut. Bocah itu mengangguk pelan. Ia melangkah mundur satu langkah. Lalu berhenti. Ia menoleh sekali lagi, bukan ke uang, bukan ke pelayan, melainkan langsung ke mata sang miliarder. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada air mata. Hanya kelelahan yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Dada sang miliarder mengencang. Perasaan asing muncul, kecil namun mengganggu. Seperti retakan halus di kaca tebal. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Ia hanya tahu ia tidak menyukainya. Kenapa kamu lihat saya begitu? Katanya, setengah bercanda, setengah defensif. Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk pelan, lalu berbalik sepenuhnya. Pintu tertutup perlahan. Suara hujan kembali mendominasi. Di meja, percakapan terhenti sesaat. Seseorang tertawa canggung, mencoba mencairkan suasana. Sang miliarder ikut tersenyum, mengangkat gelasnya. Namun kali ini, tawa itu tidak terasa ringan. Di kepalanya, tatapan itu menetap. Diam, tidak mau pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia mencoba tertawa lagi. Kali ini tidak keluar suara. Hanya tarikan napas pendek yang terasa asing di dadanya. Restoran kembali pada ritmenya. Sendok menyentuh piring, percakapan mengalir, lampu berkilau hangat. Semua tampak normal. Terlalu normal. Sang miliarder mengangguk pada lawan bicaranya, menjawab seperlunya, namun pikirannya tidak lagi berada di meja itu. Tatapan bocah itu terus muncul,
seperti bayangan yang menolak pudar. Ia mengangkat gelas anggur, menyesap sedikit. Biasanya, cairan itu menenangkan. Malam ini rasanya pahit. Kamu tidak apa-apa? Tanya seseorang. Ya, jawabnya cepat. Lanjutkan. Namun di kepalanya, sebuah suara lain muncul. Pelan, tidak menghakimi, hanya bertanya. Sejak kapan kamu terganggu oleh hal kecil seperti itu? Ia memijat pelipisnya sebentar, lalu menurunkan tangan. Jam tangannya berdetak tenang, seolah mengejek kegelisahan yang tiba-tiba hadir. Ia menoleh ke arah pintu kaca. Hujan masih turun tipis. Bocah itu sudah tidak terlihat. Entah kenapa, dadanya terasa kosong. Bukan lega, kosong dengan cara yang tidak nyaman. Di luar, bocah itu duduk di tepi trotoar. Punggungnya menempel pada dinding dingin. Lampu restoran menerangi separuh wajahnya. Separuh lagi tenggelam dalam bayangan. Ia memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri. Uang kertas masih terlipat di tangannya. Ia belum memasukkannya ke saku. Ia menatap uang itu lama, lalu menunduk. Bukan kecewa, bukan marah, hanya lelah. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia terbiasa berkata begitu. Beberapa mobil lewat, cipratan air mengenai kakinya. Ia tidak bergerak. Matanya menatap pintu restoran, bukan berharap, hanya memastikan. Lalu ia menghela napas panjang dan berdiri perlahan. Di dalam, sang miliarder berdiri lebih dulu dari jadwal. Kursinya bergeser sedikit, menimbulkan suara pendek yang membuat beberapa orang menoleh. Kau mau kemana? Tanya rekannya heran. Mencari udara, jawabnya. Ia melangkah menjauh dari meja, melewati lorong dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah terasa dipikirkan, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya sepakat dengan keputusan yang belum ia buat. Di depan pintu, ia berhenti. Tangannya hampir menyentuh gagang, lalu ragu. Ingatannya melintas tanpa diminta. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di ruang tamu rumah besar, mengenakan seragam sekolah yang terlalu rapi. Ayahnya berdiri di depannya, wajah keras, suara dingin. Jangan cengeng, kata pria itu. Dunia tidak peduli. Anak itu mengangguk, menahan air mata. Belajar cepat bahwa perasaan adalah kelemahan. Pintu restoran terbuka. Udara malam menyentuh wajahnya. Dingin, nyata. Bocah itu sudah melangkah beberapa meter menjauh ketika suara itu terdengar. Tunggu. Ia berhenti, tidak langsung menoleh. Sang miliarder berdiri di ambang pintu, jasnya sedikit terbuka. Lampu di belakangnya membuat bayangannya jatuh panjang ke trotoar. Kamu, katanya, kali ini tanpa nada bercanda. Katanya jujur, tapi tidak cukup. Kejujuran itu menusuk lebih dalam daripada permintaan. Sang miliarder merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Gerakannya otomatis, seperti ratusan kali sebelumnya. Namun kali ini, tangannya berhenti di udara. Ia menurunkan dompet itu kembali. Masuk, katanya singkat. Bocah itu terdiam. Matanya membesar sedikit. Benarkah? Sang miliarder mengangguk kecil. Tidak yakin, tapi cukup tegas. Pelayan yang berdiri tak jauh terlihat ragu. Pak, dia tamu saya, jawabnya cepat. Kalimat itu terdengar aneh di telinganya sendiri. Mereka duduk di meja kecil dekat jendela, jauh dari pusat perhatian. Pelayan meletakkan segelas air hangat di depan bocah itu. Tangannya gemetar saat meraih gelas. Pelan, kata sang miliarder tanpa sadar. Bocah itu menyesap sedikit, lalu mengangguk. Apa yang kamu mau? Tanya sang miliarder. Bocah itu menatap menu, bingung. Huruf-huruf terasa asing. Apa saja, katanya akhirnya. Sang miliarder menunjuk satu hidangan sederhana. Itu. Mereka menunggu dalam diam. Hujan di luar mulai reda. Di dalam, suara restoran terasa lebih jauh, seolah meja kecil itu berada di ruang sendiri. Kamu tinggal di mana? Tanya sang miliarder. Pelan.
Di mana saja, jawab bocah itu jujur. Ia mengangguk. Tidak bertanya lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu tahu segalanya. Saat makanan datang, bocah itu menatap piringnya beberapa detik sebelum mulai makan. Gigitan pertama ia kunyah lama, seolah takut makanan itu menghilang. Sang miliarder memperhatikan, dadanya terasa aneh. Hangat dan nyeri sekaligus. Kamu lapar sekali, katanya pelan. Bocah itu mengangguk, mulutnya penuh. Sudah 2 hari. Kata-kata itu jatuh berat di antara mereka. Sang miliarder menoleh ke jendela, menahan sesuatu yang naik ke tenggorokannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak terbiasa dengan situasi tanpa solusi cepat. Beberapa menit berlalu. Piring hampir kosong. Bocah itu mengusap mulutnya dengan punggung tangan, sedikit tersenyum. Senyum kecil, tulus. Terima kasih, Pak, katanya. Sang miliarder mengangguk. Tidak menjawab. Saat bocah itu berdiri, siap pergi, sang miliarder ikut berdiri. Ada dorongan aneh di dadanya, seperti langkah yang belum selesai. Kamu, tunggu sebentar, katanya. Bocah itu berhenti lagi. Ia meraih ponselnya, lalu berhenti. Menurunkannya kembali. Ia menatap bocah itu, benar-benar menatap. Untuk pertama kalinya, tanpa jarak. Langkah kecil itu sudah diambil. Dan di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Pelan tapi pasti, menuju arah yang belum ia kenal. Teriakan itu datang dari luar restoran, memecah malam seperti kaca yang pecah tiba-tiba. Sang miliarder berdiri setengah. Kursinya terjatuh ke belakang tanpa ia sadari. Pat, suara itu familiar. Terlalu familiar. Ia berlari ke pintu tanpa jas, tanpa memikirkan tatapan orang-orang di belakangnya. Hujan sudah berhenti, namun aspal masih licin, memantulkan cahaya lampu jalan. Di seberang, bocah itu terduduk di pinggir trotoar, satu tangannya memegangi lengan, wajahnya pucat. Seorang pria dewasa berdiri di depannya, suara tinggi, napas bau alkohol. Kamu pikir bisa makan gratis lalu pergi begitu saja? Sang miliarder melangkah cepat. Ada apa ini? Pria itu menoleh, menatap dari atas ke bawah. Urusan saya dengan anak jalanan. Bocah itu menggeleng pelan. Saya tidak ambil apa-apa. Tutup mulut, bentak pria itu, lalu menarik kerah bajunya. Detik itu terasa lambat. Sang miliarder merasakan sesuatu meledak di dadanya. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan ketakutan yang tajam. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia pahami. Lepaskan dia, katanya tegas. Pria itu tertawa pendek. Kau siapa? Jawaban itu biasanya mudah baginya. Nama, jabatan, pengaruh. Namun kali ini, kata-kata itu terasa kosong. Saya bilang, lepaskan, ulangnya, lebih rendah, lebih berbahaya. Beberapa orang mulai mendekat. Pelayan keluar ragu. Penjaga keamanan muncul dari pintu restoran. Pria itu mendorong bocah itu ke tanah. Lihat, dia tidak punya siapa-siapa. Bocah itu terjatuh, telapak tangannya tergores. Ia tidak menangis. Ia hanya meringis, menahan sakit, matanya mencari sesuatu di wajah sang miliarder. Tatapan itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih rapuh. Sang miliarder melangkah maju, berdiri di antara mereka. Tanpa sadar, ia membuka kedua lengannya sedikit, seperti melindungi. Dia bersama saya, katanya. Kata-kata itu menggantung di udara. Bersama saya. Ia merasakan beratnya kalimat itu, konsekuensinya, sorotan mata orang-orang di sekeliling. Pria itu mendengus. Kalau begitu, bayar. Sang miliarder merogoh saku. Dompetnya terasa ringan. Ia mengeluarkan sejumlah uang, menyerahkannya tanpa menawar. Sekarang pergi, katanya. Pria itu mengambil uang itu, tertawa, lalu berjalan menjauh sambil bergumam. Kerumunan perlahan bubar. Suara kota kembali mengalir.
Keheningan menyisakan mereka berdua. Bocah itu masih di tanah. Sang miliarder berjongkok, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tangannya ragu-ragu di udara. "Kamu bisa berdiri?" tanyanya. Bocah itu mengangguk pelan. Ia mencoba bangkit, namun kakinya goyah. Sang miliarder menopangnya, merasakan betapa ringannya tubuh itu. "Terlalu ringan." "Maaf," kata bocah itu tiba-tiba. Kata itu membuatnya terdiam. "Untuk apa?" "Sudah merepotkan," jawabnya lirih. Dada sang miliarder terasa sesak. Ia menggeleng kecil. "Bukan salahmu." Ia membawa bocah itu kembali ke dalam, mengabaikan tatapan tamu dan bisikan yang mulai terdengar. "Itu anak jalanan." Kenalannya. Apa yang dia lakukan? Biasanya, ia tidak peduli. Malam ini, setiap tatapan terasa seperti beban. Di toilet kecil restoran, ia mencuci tangan bocah itu dengan hati-hati. Air hangat mengalir, membawa darah tipis dari goresan. Bocah itu menggigit bibir, menahan perih. "Sedikit lagi," katanya pelan. Bocah itu mengangguk. Saat selesai, mereka duduk di bangku dekat pintu darurat. Sunyi, hanya suara pendingin udara dan napas mereka. "Kamu tidak perlu kembali ke jalan malam ini," katanya tiba-tiba. Bocah itu menatapnya, bingung. "Kemana?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam keras. Sang miliarder membuka mulut, lalu menutupnya. Ia menyadari betapa terbatasnya dunia yang ia kenal. Hotel, apartemen, kantor. Tidak ada tempat untuk anak kecil yang tidak memiliki apa-apa. "Ada tempat aman," katanya akhirnya. Tidak yakin, tapi terdengar pasti. Bocah itu terdiam. "Saya tidak mau menyusahkan." "Kamu tidak menyusahkan," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Keheningan kembali turun. Berat. Penuh hal-hal yang tidak terucap. Ponselnya bergetar. Nama rekan bisnis muncul di layar. Ia mematikannya tanpa membaca. Itu keputusan kecil, namun terasa seperti menggeser fondasi hidupnya. "Apa nama kamu?" tanyanya. "Raka," jawab bocah itu. Ia mengangguk, mengulang nama itu dalam hati. Nama yang kini terhubung dengan malam ini, dengan ketakutan, dengan pilihan. Penjaga keamanan mendekat. "Pak, semuanya sudah aman." Ia mengangguk. "Terima kasih." Saat mereka berdiri untuk pergi, Raka berhenti sejenak. "Pak," katanya pelan. "Ya? Kenapa Bapak menolong saya?" Pertanyaan itu membuatnya berhenti juga. Lampu darurat menyinari wajah mereka dengan cahaya pucat. Ia mencari jawaban yang masuk akal. Tidak menemukannya. "Saya tidak tahu," katanya jujur. Raka menatapnya lama, lalu mengangguk. Tidak bertanya lagi. Mereka melangkah keluar ke malam yang basah. Mobil hitam menunggu di pinggir jalan. Sopir membuka pintu, ragu melihat bocah itu. "Masuk," kata sang miliarder singkat. Mobil melaju, meninggalkan restoran, meninggalkan hidup lama yang terasa semakin jauh di kaca belakang. Di dalam mobil, Raka duduk diam, memeluk tangannya. Sang miliarder menatap ke depan, jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Ia tahu, dengan langkah itu, sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu tidak akan berhenti di sini. Pagi itu datang tanpa sorak, tanpa perubahan besar. Namun sang miliarder terbangun dengan perasaan yang tidak ia kenal. Sunyi terasa berbeda. Tidak lagi kosong, melainkan penuh jeda. Di apartemen yang sama, dengan tirai otomatis yang kembali terbuka, ia berdiri lebih lama dari biasanya. Tangannya menahan kain tirai, membiarkan cahaya pagi masuk sepenuhnya. Di sofa ruang tengah, Raka masih tertidur, tubuhnya meringkuk di balik selimut tipis. Napasnya teratur. "Aman." Itu kata yang berputar pelan di kepala sang miliarder. Aman. Ia membuat sarapan sederhana. Roti panggang terlalu coklat di satu sisi. Telur agak kering. Ia mengernyit, lalu tersenyum tipis. Tidak ada pelayan. Tidak ada perintah.
Hanya dapur yang terlalu besar untuk 2 orang. Raka terbangun oleh aroma makanan. Ia duduk perlahan, matanya menyapu ruangan seolah memastikan ini bukan mimpi. "Pat," katanya pelan. "Iya," jawab sang miliarder, tanpa menoleh. Mereka makan dalam diam. Tidak canggung, tidak juga hangat sepenuhnya. Namun ada ritme baru yang mulai terbentuk. Raka makan lebih pelan hari ini. Tidak lagi tergesa-gesa, seolah takut piringnya dirampas. "Kamu bisa mandi setelah ini," kata sang miliarder. Raka mengangguk. "Terima kasih." Kata itu terdengar lebih ringan hari ini. Tidak penuh beban. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa pengumuman. Sang miliarder tetap bekerja, namun ritmenya berubah. Ia pulang lebih awal. Ia mendengarkan lebih lama. Ponselnya lebih sering diletakkan terbalik di meja. "Pak, saya boleh keluar sebentar?" tanya Raka suatu sore. "Kemana?" "Ke bawah. Duduk saja." Ia menimbang sebentar, lalu mengangguk. "Jangan jauh." Raka tersenyum kecil. Senyum yang dulu jarang muncul. Lingkungan mulai memperhatikan. Asisten pribadinya bertanya dengan hati-hati. "Anak itu akan tinggal lama?" Sementara, jawabnya. Tidak ada penjelasan tambahan. Beberapa rekan bisnis mengangkat alis saat melihat Raka di mobil. "Kau berubah," kata salah satu dari mereka, setengah bercanda. Ia hanya tersenyum tipis. "Mungkin." Di malam yang tenang, mereka duduk di balkon. Kota terbentang di bawah, lampu-lampu seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Raka memeluk lututnya, menatap jauh. "Dulu," katanya tiba-tiba, "saya pikir malam itu paling menakutkan." Sang miliarder menoleh. "Sekarang?" "Sekarang tidak," jawab Raka. "Di sini terang." Kata terang itu sederhana, namun mengguncang. Sang miliarder menarik napas dalam-dalam. Ada rasa sesal yang datang terlambat, namun tidak sia-sia. Ia mulai melakukan hal-hal kecil. Membelikan sepatu yang pas, bukan yang mahal. Mengantar Raka ke tempat belajar sederhana. Lalu menunggu di mobil, membaca laporan yang tak lagi terasa mendesak. Ia tidak menjanjikan masa depan. Ia hanya hadir hari ini. Raka mulai bertanya. Tentang huruf. Tentang jam. Tentang kenapa orang-orang terburu-buru. Karena mereka takut terlambat, jawabnya suatu kali. "Takut apa?" tanya Raka. Ia terdiam. "Takut kehilangan." Jawaban itu terdengar seperti pengakuan. Suatu sore, hujan turun deras. Raka berdiri di dekat jendela, memperhatikan tetesan air berlomba. "Pak," katanya, "boleh saya tetap di sini?" Pertanyaan itu tidak memohon. Hanya jujur. Sang miliarder menelan ludah. "Kita lihat nanti," jawabnya. Tidak menutup pintu. Tidak membuka sepenuhnya. Lingkungan bereaksi dengan caranya masing-masing. Ada yang berbisik. Ada yang mencibir. Ada juga yang diam-diam tersenyum. Ia tidak menanggapi. Untuk pertama kalinya, citra bukan prioritas. Di ruang kerjanya, foto-foto penghargaan masih terpajang. Namun kini, ada gambar kecil di meja, Raka dengan buku di pangkuan, tersenyum canggung. Ia tidak ingat kapan foto itu diambil. Suatu malam, Raka tertidur di sofa dengan buku terbuka. Sang miliarder mengangkat buku itu perlahan, menutupnya, lalu menyelimuti bahu kecil itu. Gerakannya hati-hati, seperti takut merusak sesuatu yang rapuh. Ia berdiri lama di sana, mendengarkan napas Raka, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Kesadaran itu tidak datang dengan kata-kata. Tidak ada janji yang diucapkan. Tidak ada sumpah. Hanya rangkaian keputusan kecil yang terus diambil, hari demi hari. Di cermin kamar mandi, ia menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama, namun mata itu berbeda. Lebih lembut, lebih jujur. Di luar, kota tetap bising. Ketimpangan masih ada. Dunia tidak berubah drastis. Namun di ruang kecil itu, sesuatu telah bergeser. Waktu berlalu pelan.
Dan perubahan kecil itu mulai bergaung, lebih jauh dari yang ia bayangkan. Waktu tidak melompat dengan suara keras. Ia bergeser pelan, seperti cahaya pagi yang perlahan menggantikan lampu malam. Beberapa tahun berlalu, dan kota itu tetap sama. Jalanan masih padat. Klakson masih bersahutan. Ketimpangan masih hidup di sudut-sudut yang jarang dilihat. Namun di antara semua yang tidak berubah itu, ada satu jalur kecil yang bergerak ke arah berbeda. Raka kini berjalan dengan tas di punggungnya. Langkahnya masih sederhana, tidak tergesa, tapi tidak lagi ragu. Seragamnya sedikit kebesaran, namun bersih. Sepatunya bukan yang paling baru, tapi pas. Ia berhenti sejenak di depan gerbang sekolah, menoleh ke belakang. Di dalam mobil yang terparkir agak jauh, sang miliarder duduk diam. Tangannya disetir, namun mesin belum menyala. "Pak," kata Raka dari kejauhan. Ia membuka kaca jendela. "Hati-hati." Raka tersenyum. Senyum yang kini sudah menjadi kebiasaan. "Nanti pulang." Ia mengangguk. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada nasihat berlebihan. Mereka sudah belajar bahwa kehadiran seringkali lebih penting daripada kata-kata. Mobil itu melaju perlahan, menyatu kembali dengan arus kota. Sang miliarder menatap lampu merah di depannya, lalu pantulan wajahnya di kaca. Kerutan di dahi masih ada. Rambutnya masih rapi. Namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Lebih tenang, lebih menerima. Ia tidak lagi mengejar semua rapat. Beberapa undangan ia tolak tanpa penjelasan panjang. Waktu yang dulu diisi agenda kini menyisakan ruang kosong. Anehnya, ruang itu tidak lagi menakutkan. Di apartemen, ruang tamu tidak lagi terasa terlalu besar. Ada suara buku dibuka. Ada sepatu kecil di dekat pintu. Ada coretan pensil di meja yang dulu steril. Ia tidak membersihkannya segera. Suatu malam, Raka duduk di lantai, mengerjakan tugas. "Pak," katanya, tanpa mengangkat kepala, "kenapa orang bisa lupa?" Pertanyaan itu datang begitu saja. "Lupa apa?" tanyanya balik. "Lupa melihat," jawab Raka. Ia terdiam. Lampu meja menyinari wajah bocah itu, kini mulai beranjak remaja. Karena terlalu sibuk melihat dirinya sendiri, katanya akhirnya. Raka mengangguk, seolah menyimpan jawaban itu untuk nanti. Lingkungan sekitar perlahan menyesuaikan diri. Tetangga tidak lagi bertanya. Asisten tidak lagi terkejut. Dunia bisnis masih memandangnya sebagai sosok kuat, namun ada jarak baru yang ia jaga. Bukan untuk menjauh, melainkan untuk tidak larut. Ia sesekali kembali ke restoran itu. Tidak selalu makan. Kadang hanya duduk, memandang keluar jendela. Trotoar di luar masih sama. Orang-orang datang dan pergi. Kadang ia melihat anak-anak lain, berdiri ragu di pinggir jalan. Ia tidak selalu menghampiri. Ia tahu ia tidak bisa menolong semua. Namun ia tidak lagi berpaling. Suatu sore, hujan turun pelan. Raka sudah hampir setinggi bahunya. Mereka berjalan berdua tanpa payung, membiarkan gerimis membasahi rambut. Tidak ada tujuan khusus. "Pak," kata Raka, "kalau nanti saya besar, saya mau bisa memilih." "Memilih apa?" "Memilih untuk peduli," jawabnya sederhana. Langkah sang miliarder melambat. Ia tersenyum kecil. "Itu pilihan yang berat." "Iya," kata Raka, "tapi penting." Mereka melanjutkan berjalan. Sepatu mereka basah. Dunia terasa biasa. Dan justru disitulah keindahannya. Di malam yang sunyi, sang miliarder berdiri di balkon, menatap kota. Lampu-lampu masih menyala seperti dulu. Ia mengingat malam pertama itu. Hujan, tatapan, keputusan kecil yang terasa sepele, namun mengubah arah hidupnya. Ia tidak pernah menyebut dirinya penyelamat. Tidak pernah menganggap dirinya baik. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak lagi menjadi orang yang sama. Di kamar, Raka tertidur dengan buku terbuka di dadanya. Sang miliarder menutup lampu dengan hati-hati, meninggalkan cahaya kecil di sudut ruangan.
Selamat malam, bisiknya, meski tahu tidak akan dijawab. Ia menutup pintu perlahan. Di luar sana, dunia terus berjalan. Ketidakadilan masih ada. Anak-anak lain masih lapar. Namun satu hubungan kecil telah membuktikan bahwa perubahan tidak selalu datang dari rencana besar. Kadang, ia dimulai dari satu tatapan, satu langkah, satu keberanian untuk tidak tertawa dan memilih diam. Cerita ini tidak berakhir dengan sorak, tidak juga dengan janji abadi. Ia berakhir dengan keheningan yang tenang, dengan napas yang lebih dalam, dengan keyakinan sederhana bahwa sesuatu yang benar telah dilakukan. Dan di tengah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, gema keputusan itu terus hidup, pelan, namun nyata.